Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas algoritma proyek akhir semester dengan saya sendiri, Ferry Nur Hendiawan sebagai project manager. Lalu di sini ada Rehan sebagai data analis project KTM. Lalu ada Dava sebagai backend developer project KTM. Lalu ada Rijal sebagai data analis project kalkulator saintifik. Dan terakhir ada Khairani atau Aji sebagai backend developer project kalkulator saintifik. Oke, langsung saja kita ke video penjelasannya. Oke, perkenalkan nama saya Raihan. Saya akan menjelaskan flowchart tentang mesin ATM. Pertama kita akan ke start, terus input kartu. Terus lanjut lagi apakah kartu terinput, maka jika salah maka akan balik ke input kartu lagi teman-teman. Lanjut ke input pin. Jika benar, pin benar, maka ke menu. Jika pin salah, maka akan ke instrumen pin plus. Jika 3 kali salah, maka langsung ke end program teman-teman. Nah, output end program terus ke end. Jika pin benar, lanjut ke menu. Nah, di menu ini input pilihannya ada 7. Ada menu pertama cek saldo, kedua store tunai, ketiga tarik tunai, keempat transfer tunai, kelima token listrik, keenam ganti pin, ketujuh keluar. Nah, kita jelaskan yang pertama dulu, cek saldo. Pertama cek saldo. Jika benar output saldo nilai awal kan 1 juta nih. Terus lanjut ke store tunai. Jika benar store tunai, lanjut ke inputan storan. Terus lanjut lagi storan lebih dari sama dengan 0. Maka jumlah storan tidak valid. Kalau salah, jika salah, maka jumlah storan tidak valid. Jika benar, saldo sama dengan tambah storan. Terus lanjut ke jumlah saldo. Nah, validasinya ke sini, Pak. Apakah ingin melakukan transaksi lain? Terus lanjut ke storan tunai. Oh, maaf. 3, tarik tunai. Input penarikan if penarikan lebih dari sama dengan 0 dan penarikan saldo kurang dari saldo, maka jika salah maka penarikannya tidak valid. Validasinya seperti yang tadi yang ke pertama, apakah akan melakukan transaksi lain. Jika benar, saldo kurang dari sama dengan penarikan output penarikan. Keempat, transfer tunai. Jika lanjut ke menu pilihan transfer, lanjut lagi input opsi. Inputnya tuh ada 3. Ada sesama bank, pertama ada sesama bank, kedua antar bank, ketiga e-wallet. Lanjut ke input transfer, maka if transfer lebih dari saldo dan if transfer kurang dari saldo dan transfer lebih dari 0. Jika tidak jadi maka transfer tidak valid. Jika benar, saldo kurang tambah transfer output transfer, maka validasinya ke sini lagi, Pak. Apakah ingin melakukan transfer lain? Kedua, antar bank. Lanjut ke menu bank, pilihannya ada 3. Yang pertama ada BNI, yang kedua BCA,
ketiga mandiri. Nah, jika kita ngeklik lebih dari 3 maka bank tidak valid. Contohnya yang pertama kita diambil BNI. Input transfer lanjut ke if transfer tambah admin kurang dari saldo dan transfer lebih dari 0. Jika transfernya gagal, maka transfer tidak valid. Jika berhasil, maka saldo kurang sama dengan admin tambah transfer, output transfer. Nah, langsung validasinya seperti ke apakah ingin melakukan transaksi lain. Maka yang membedakan ini sama saja Pak, seperti yang saya jelaskan, yang bank ini, yang BNI, BCA, Mandiri sama saja seperti yang pertama saya jelaskan. Yang membedakan hanya biaya adminnya saja. Terus lanjut ke e-wallet. E-wallet, menu e-wallet, pilih e-wallet. Ada 3. Pertama kan e-walletnya ada apa nih? Pertama contohnya ada Dana, kedua OVO, ketiga GoPay. Sama seperti tadi. Jika lebih dari 3, maka e-wallet tidak valid. Contohnya kita di Dana, input transfer, if transfer tambah admin sama dengan saldo dan transfer lebih dari 0. Jika transfer salah, gagal, transfer tidak valid. Jika benar, saldo kurang dari saldo min sama dengan admin tambah transfer. Terus output transfer. Maka lanjutannya ke validasi yang ini, apakah ingin melakukan transaksi lain. Nah, ini sama saja Pak. Yang saya OVO, GoPay sama saja seperti Dana yang tadi saya jelaskan. Yang membedakan hanya biaya adminnya saja. Kelima, token listrik. Yang kelima, token listrik. Seed sama dengan generate random number. Jadi itu buat ngetik angkanya. Menu, lanjut ke menu harga token. Input menu token ada 6 nih Pak. Ada yang pertama ada yang 20.000, yang kedua 50.000, ketiga 100.000, keempat 200.000, kelima 500.000, keenam 1 juta. Maka jika lebih dari 6 maka token tidak valid. Contoh kita yang pertama nih yang 20.000. Listrik sama dengan 20.000. If listrik kurang dari saldo, jika salah saldo listrik, jika salah saldo tidak cukup, maka validasinya ke sini lagi Pak. Apakah ingin melakukan transaksi lain? Jika benar, maka saldo kurang sama dengan listrik seed. Nah, ini langsung ke output token listrik. Maka validasinya seperti yang saya jelaskan yang di awal tadi. Yang pertama, apakah ingin melakukan transaksi lain di sini. Nah, ini pun sama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima sama saja. Yang seperti yang saya jelaskan yang pertama yang 20.000 ini. Yang membedakan harganya saja, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 500, ada yang 1 juta. Kita langsung lanjut aja ke ganti PIN ke-6. Maka benar, jika benar input PIN, apakah PIN benar? Nah, di sini nih. Jika salah, maka PIN salah, ubah PIN, gagal, balik lagi ke sini yang saya jelaskan. Jika
pin benar, input pin baru. Pin sama dengan pin baru, output ganti pin. Nah, seperti yang biasa tadi validasinya ke pertama lagi yang saya jelaskan ke sini. Lanjut ke terakhir, keluar. Jika ingin keluar, input tidak valid. Yang keluar, jika keluar benar, maaf, kita ulang lagi. 7 keluar terakhir, jika ingin keluar, jika benar maka output end program dan end. Oke Pak, input tidak valid, maka ini nih Pak, yang di atas ini selain 1 sampai 7 maka input tidak valid. Lanjut ke validasi. Apakah ingin melakukan transaksi lain? Jika iya, maka akan ke sini Pak, ke input pilihan menu sampai 7 lagi, balik lagi. Jika gagal, jika tidak, maka akan balik ke output end program dan end. Sekian dari saya Muhammad Raihan. Oke, lanjut langsung ke programnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nazil Zaidan dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan program dari flowchart yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Rehan. Di sini saya akan menjelaskan program yang kita buat, yaitu program ATM Horizon. Langsung saja ke codingnya. Di sini kita sudah ada programnya, teman-teman, Bapak. Kita lihat sekilas saja, soalnya kalau dijelasin satu-satu lumayan banyak. Nah, kita langsung run aja teman-teman di terminal. Nah, di sini pertama-tama di program kita akan muncul selamat datang di ATM Horizon. Dan pertama kita ada inputan masukkan kartu ATM Anda. Nah, kita else-nya dulu jangankan. Kalau tidak, dia akan looping terus untuk masukkan kartu ATM, atau kalau angka lain juga, karakter lain, dia akan looping terus. Kalau kita ketik Y, dia akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu masukkan PIN. Nah, di sini PIN juga ada pengkondisian. Jika sudah masukkan PIN salah sebanyak 3 kali, kita langsung coba aja. 271 12. Nah, PIN salah max 3 kali. Pastikan Anda masukkan PIN yang benar. Sekali, 2 kali. Nah, di sini kalau kalian sudah salah 3 kali akan muncul Anda telah memasukkan PIN yang salah sebanyak 3 kali. Silakan hubungi petugas kami. Nah, di sini programnya langsung selesai ya. Jadi kita run ulang dulu. Yang tadi, nah ini, jadi PIN, kalau PIN-nya benar dia akan langsung ke menu utama. Di sini ada, yang pertama ada cek saldo, kedua ada store tunai, ketiga ada tarik tunai, keempat ada transfer tunai, kelima ada token listrik, dan keenam ada ubah PIN, yang terakhir ada, yang ketujuh ada yang keluar. Kita langsung coba menu pertama, cek saldo. Nah, ini langsung muncul. Jadi cek saldo Anda adalah 1 juta. Di sini ada pengkondisian lagi, apakah ingin melakukan transaksi lain? Nah, di sini ketika tidak, nah programnya akan langsung selesai. Terima kasih telah menggunakan ATM. Nah, kita run ulang. Y 170845. Tadi cek saldo ya. Nah, di sini ketika kita klik Y, dia akan kembali ke menu utama. Langsung saja lanjut yang kedua, ada store tunai.
masukkan jumlah setoran misal 50.000. Tadi kan saldo awal kita 1 juta ya teman-teman. Apa? Kita tambah 50. Nah, setoran berhasil. Saldo Anda bertambah menjadi 1.050.000. Di sini seperti biasa tadi, kalau tidak kita akan N, kalau Y kita masuk ke menu utama kembali. Yang ketiga ada tarik tunai. Di sini ada masukkan jumlah penarikan. Nah, di sini ketika kita masukkan jumlah penarikannya lebih dari saldo, dia akan ambilkan statement seperti ini. Sebentar, 2 juta. Nah, saldo tidak mencukupi. Sama seperti sebelumnya, ingin melakukan transaksi lain. Y. Jika masukan penarikannya kurang atau sama dengan saldo, dia akan mengambilkan output seperti ini. Misal tadi kan saldo kita 1.050.000, kita ngambil 1 juta. 1.000, 10.000, 100, 1 juta. Nah, penarikan berhasil. Sisa saldo Anda sekarang 50.000. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, ada transfer tunai. Nah, kita coba yang satu-satu deh. Kita coba bank sesama, masukkan nama bank tujuan, bank Horizon Bank. Ke nomor rekening penerima, di sini kita belum menerapkan database, jadi asal aja teman-teman. Masukkan nama penerima, Rehan. Jumlah yang transfer, tadi saldo kita ada 50.000 ya. Berarti kita transfer 20.000 deh. 20.000 segini. Nah, transfer berhasil. 20.000 telah transfer ke rekening atas nama Rehan di Bank Horizon Bank sesama. Nah, kalau bank sesama kita nggak ada biaya admin. Kita lanjut ke yang kedua, ada antar bank. Antar bank, kita pilih bank BNI. Nomor rekening penerima, Dava, nomor harusnya nggak salah ya teman-teman ya, tapi tidak berpengaruh kok. Nama Dava, nomor yang ditransfer. Tadi saldo kita ada 30.000, kita transfer 5.000 saja tuh. 5.000. Nah, transfer berhasil. Rp 5.000 tadi transfer ke rekening, harusnya ini angka ya. Nah, atas nama Dava di Bank BNI dan admin 5.000. Di saldo ada sekarang 5.000. Nah, tadi kan saldo 30.000 karena kita transfer 5.000 sama admin 5.000, jadi berkurang 10.000, sisa 20.000. Sesaldo Anda, terus Y, transfer tunai. Sekarang kita lanjut e-wallet. Nah, pilih dana deh. Masukkan nomor tujuan 0852 6173 6892. Nomor tujuan, lanjut. Masukkan nama penerima. Sini misalnya Ferry. Masukkan jumlah transfer. Tadi saldo kita ada 20.000. Coba kita transfer 8.000 deh. 8.000. Nah, transfer berhasil. Rp 8.000 telah ditransfer ke nomor atas nama Ferry pada dana dengan biaya admin 2.000. Nah, karena tadi biaya adminnya 2.000 dan kita jumlah transfernya 8.000, berarti berkurang 10.000, yang tadinya 20.000 jadi 10.000. Nah, untuk semua pengkondisiannya dari ketiga tujuan transfer itu, kita ada pengkondisian jika transfer kurang dari saldo, maka dia tidak bisa transfer tidak valid. Jika transfer kurang dari atau sama dengan saldo, dia bisa, teman-teman. Kita lanjutkan ke, kita isi saldo dulu deh. Tadi saldonya 10.000. Store tunai. Tadi ada 10.000, kita isi 2 juta. 200, 2020, 2 juta. Saldo kita sudah bertambah menjadi 2.010.000.
Kita lanjut yang kelima, ada token listrik di sini. Token listrik prabayar, jadi dia menghasilkan kode gitu. Coba yang nomor 1. Nah, nominal token listriknya 20.000, berarti sesuai dengan menunya. Saldo kita juga berkurang 20.000 jadi 1.990.000. Nah, ini untuk angkanya kita menggunakan sheet dan juga untuk menggenerate angka random dari library-nya. Coba kita yang lain deh, atau kita samain dulu. Nah, di sini tadi yang 20.000. Nah, kita bandingkan dengan token angkanya. Ini 5139, 3112. Nah, yang tadi itu 9328. Jadi dia beda ya. Karena kita pakai library untuk mengenerate angka random. Kita lanjut yang ke-6, ada ubah pin. Di sini jika kita masukkan pin lamanya salah, misal 2382716, pin salah, gagal mengubah pin, jadi dia harus balik ke menu utama. Nah, di sini kita harus memasukkan pin lama yang benar, masukkan pin baru, editkan pin baru. Masukkan pin baru, misal 10 10 10. Nah, pin berhasil diubah. Kita coba ya, pin baru kita harusnya 10 10 10 ya. Kita ubah pin lagi. Nah, ini harusnya masukkan pin lama, berarti 10 10 10. Nah, benar. Karena kalau salah dia akan kembali ke menu utama. Kita ganti lagi jadi 90 90 90. Ya, nah, yang terakhir ada menu keluar. Kalau kita pencet menu keluar, dia akan langsung, programnya akan langsung selesai. Terima kasih telah menonton seharian. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Pak Wahyudi, izin Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh dua anggota kelompok kami, yaitu Saudara Rehan dan Dava. Dari Saudara Rehan sendiri sudah menjelaskan flowchart-nya, lalu Dava menjelaskan programnya. Kesesuaian antara flowchart dan program seperti penjelasan dari mereka berdua sudah disesuaikan. Thank you.